Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini gue akan ngebahas 40 contoh soal aritmatika yang biasa diujikan di TPA dan TU. Oke, langsung saja ke soal pertama. 1 galon air minum cukup untuk diminum oleh 1 orang selama 8 hari. Pada hari ketiga, ada seorang temannya yang datang berkunjung dan menginap. Pada hari keempat, galon tempat air itu tumpah hingga tinggal setengahnya. 1 galon air tersebut akan habis dalam titik-titik hari. Oke, jadi 1 orang menghabiskan 1 galon air selama 8 hari. Berarti setiap harinya dia menghabiskan 1/8 galon. Hari pertama 1/8, hari kedua 1/8 juga. Hari ketiga, karena ada seorang temannya yang datang menginap, habis 2/8 sebab yang minum 2 orang. Nah, dari 3 hari ini, habis air sebanyak 4/8 galon atau setengah galon. Tinggal sisa 4/8 galon lagi. Kemudian, di hari keempat itu, galon tempat air tumpah hingga tinggal setengahnya. Setengah dari 4/8 itu 2/8. Sementara di hari keempat, itu masih ada 2 orang yang minum air, 1 orang ini dan 1 orang temannya, karena temannya kan menginap. Jadi di hari keempat itu, air tetap habis 2/8. Sehingga air yang tersisa di dalam galon yang sebanyak 2/8 galon itu habis di hari keempat. Jadi 1 galon air tersebut akan habis dalam 4 hari. Jadi jawabannya di sini A. Oke. Kemudian soal nomor 2. 6 bulan yang lalu, jumlah sapi di peternakan 80 ekor lebih banyak dibanding kambing. Saat ini, jumlah sapi menjadi 2 kali lipat dan jumlah kambing bertambah 20 ekor. Jika jumlah semua ternak saat ini adalah 240 ekor, jumlah kambing 6 bulan yang lalu adalah... Oke, jadi sapi 6 bulan yang lalu 80 ekor lebih banyak dibanding kambing. Kita buat kayak gini. Jadi jumlah sapi itu sama dengan jumlah kambing ditambah 80 ekor. Ya kan? Nah, kemudian saat ini jumlah sapi menjadi 2 kali lipat dan jumlah kambing bertambah 20 ekor. Sapi 2 kali lipat berarti 2 kali ini. Jadi 2K ditambah 160, ini jumlah sapi. Kemudian jumlah kambing 6 bulan yang lalu ditambah 20 ekor lebih banyak dari 6 bulan lalu. Jadi K tambah 20 sama dengan, itulah total jumlah semua ternak saat ini, 240. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita kurangi aja 240 ini dengan angka yang variabelnya sama. 240 dikurang 20, kemudian dikurang lagi 160. Sama dengan 60. Jadi 20 dicoret, 160 juga dicoret. Tinggal 2K tambah 1K sama dengan 3K. Kalau 3K ini sama dengan 60, berarti 1K-nya sama dengan 20. Jadi, jumlah kambing 6 bulan yang lalu itu adalah 20 ekor. Kalau sekarang, karena bertambah 20 lagi, berarti jumlahnya 40. Berarti jumlah sapi 200 ekor sekarang, karena jumlah totalnya kan 240. 6 bulan yang lalu berarti jumlah sapi 100 ekor. Oke. Kemudian nomor 3. A bersama-sama dengan B dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan bersama-sama selama 8 hari. B bersama-sama dengan C dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan bersama-sama selama 12 hari. Jika A, B, dan C bekerja bersama-sama, maka mereka akan dapat menyelesaikan dalam waktu 6 hari. A bersama-sama dengan C akan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu titik-titik. Oke. Jadi di sini kita buat persamaan dulu ya. A kalau bekerja dengan B butuh waktu 8 hari. Kita buat di sini persamaannya 1/A tambah 1/B
sama dengan 1/8 hari. Kemudian kalau B bekerja dengan C, butuh waktu 12 hari. Kita buat 1 per B tambah 1 per C sama dengan 1/12 hari. Kemudian jika A, B, dan C bekerja bersama-sama butuh waktu 6 hari. Kita buat 1 per A tambah 1 per B tambah 1 per C sama dengan 1/6 hari. Pertanyaannya, kalau A bekerja dengan C butuh waktu berapa lama? Berarti kita cari A dan C dari sini. Nah, kita cari dengan menggunakan dua persamaan ini. Misalkan kita cari yang A. Berarti 1 per A tambah 1/12. Sebab 1 per B tambah 1 per C kan ini. Sama dengan 1/12. Sama dengan 1/6. Nah, kalau gini tinggal kita kurangi aja 1/6 dengan 1/12, itulah 1 per A. Ini sama juga dengan penjumlahan sederhana. Misalkan 2 tambah 3 sama dengan 5. Kalau kita mencari 2, berarti kita kurangi 5 dengan 3. Kalau kita mencari 3, kita kurangi 5 dengan 2. Di sini juga sama kayak gitu. Jadi 1A sama dengan 1/6 kurang 1/12. Nah, kalau gini kita samakan dulu penyebutnya. 1/6 jadi 2/12. Kita jadikan sama-sama 12 penyebutnya, kurang 1/12 sama dengan 1/12. Inilah 1 per A. Atau kalau A-nya saja berarti 12. Jadi kalau A bekerja sendiri, itu dia butuh waktu 12 hari. Oke, sekarang kita hapus dulu ini. Oke, kemudian kita cari yang C. Kalau kita cari yang C berarti 1 per A tambah 1 per B itu kan 1/8. Berarti 1/8 ditambah 1 per C sama dengan 1/6. Sama kayak tadi, kita kurangi 1/6 dengan 1/8, itulah 1 per C. 1/6 dengan 1/8 kita samakan penyebutnya jadi 24, ya kan? 1/6 jadi 4/24. 1/8 jadi 3/24. Sama dengan 1/24. Inilah 1 per C. Kalau C-nya aja berarti 24. Kalau C kerja sendiri butuh waktu 24 hari. Itulah A dan C. Kalau A dan C bekerja bersama-sama berarti kita jumlahin aja A dan C ini. Jadi 1/12 tambah 1/24. Penyebutnya ini kita samakan jadi 2, sama-sama 24. Jadi 1/12 itu sama dengan 2/24. Tambah 1/24 sama dengan 3/24. 3/24 ini sama dengan 1/8. Jadi A tambah C, kalau A bekerja dengan C, itu butuh waktu 8 hari. Jadi jawabannya di sini B. Sebetulnya nggak seribet ini sih menghitungnya. Ini cuman penjelasan lebih detail aja. Karena bagian ini kan cuma deskripsi dari soal. Berikutnya nomor 4. Nainggolan 2 tahun lebih muda daripada Mila, yang usianya 2 kali lipat usia Lisma. Jika umur ketiganya dijumlahkan, maka totalnya 23 tahun. Umur Mila adalah titik-titik. Oke,
Soal kayak gini bisa kita hitung dengan macam-macam cara tergantung bagaimana kita menganalisanya. Misalkan gini. Di sini kan ada 3 orang nainggolan, Mila, dan Lisma. Kalau kita jumlahkan umurnya itu 23 tahun. Kita buat misalkan gini. M tambah L sama dengan 23. Ya kan? Nah, umur nainggolan 2 tahun lebih muda daripada umurnya Mila. Jadi Mila kurang 2 tahun. Ini umurnya nainggolan. Kemudian ditambah umurnya Mila. Kemudian ditambah lagi umurnya Lisma. Umurnya Lisma kan 2 kali lipat umurnya Mila, 2 kali lipat usianya Lisma. Berarti umurnya Lisma setengah dari umurnya Mila, sama dengan 23. Nah, sama kayak hitung-hitungan sebelumnya, 23 ini kita kurangi dengan angka yang variabelnya sama. Di sini ada minus 2. 23 dikurang minus 2 sama dengan 25. Oke, kemudian tinggal M. M1, M2. M tambah setengah M sama dengan 2 setengah M sama dengan 25. Nah, ini tinggal kita bagi aja. Kalau 2 setengah M itu 25, berarti 1 M atau M aja sama dengan 10. Karena 25 dibagi 2 setengah itu 10. Ini umurnya Mila. Jadi jawabannya di sini D ya. Kalau umurnya nainggolan berarti 10 kurang 2, 8. Kalau umurnya Lisma berarti setengah dari umurnya Mila, berarti 5. Jadi totalnya ini 23 tahun. Oke. Berikutnya soal nomor 5. Sebuah toko memberikan potongan harga 45% dengan tambahan potongan 15% setelah potongan harga pertama. Berapa total potongan harga sebenarnya yang diberikan kepada pembeli? Oke, harga itu kan totalnya 100%. Dipotong pertama kali 45%, sehingga harga tinggal 55%. Kemudian dipotong lagi kali keduanya 15%. 15% ini dari 55%. 5 kali 15, 750. 5 kali 15, 75. Sehingga ini 825 per 10.000 karena persennya ada 2. Persen dari 55, persen dari 15. Kita hilangkan 1 persennya. Kita tarik ini komanya di sini. Jadi 8,25%. Sehingga total potongan harga yang sebenarnya itu adalah 45% ditambah 8,25%, yaitu 53,25%. Ada 2 jawaban di sini, B dan C. Oke, berikutnya nomor 6. Tabungan Andi Rp2.000 lebih banyak daripada tabungan Badrus. Tabungan Citra sebanyak 3 kali tabungan Badrus ditambah dengan Andi. Jika jumlah tabungan mereka bertiga adalah Rp70.000, berapa rupiah tabungan Citra? Ini masih mirip dengan soal sebelumnya tadi ya. Jadi di sini ada 3 orang, Andi, Badrus, dan Citra. Total tabungan mereka itu 70.000. Kita buat di sini Andi ditambah Badrus ditambah Citra sama dengan 70.000. Kita buat 70 aja. Nah, Andi itu tabungannya Rp2.000 lebih banyak daripada Badrus. Berarti tabungan Andi ini sama dengan tabungan Badrus ditambah 2.000. Kita taruh 2 aja. Sama kayak di sini, ribuannya hilang. Kita hilangkan. Kemudian ditambah tabungan Badrus. Lalu ditambah tabungan Citra. Tabungan Citra itu sebanyak 3 kali tabungan Badrus ditambah dengan Andi. 3 kali tabungan Badrus ditambah tabungan Andi. Tabungan Andi kan B tambah 2. B tambah 2 sama dengan 70. Nah, kalau kayak gini
kita kurangkan 70 ini dengan angka-angka yang variabelnya sama. Di sini ada 2 di sini 1, sini 1 lagi. 70 kurang 2 dikurang lagi dengan 2. Tinggal 66. Kemudian ini kita coret, 2-nya kita coret, tinggal B. B1, B2, tambah 3B jadi 5B, tambah 1B lagi jadi 6B. Jadi 6B sama dengan 66. Kalau 6B sama dengan 66, berarti 1B-nya sama dengan 11. Jadi tabungan si Badrus itu 11.000. Kalau tabungan Badrus 11.000, tabungan Andi lebih banyak 2.000, berarti tabungan Andi ini 13.000. Sisanya tentu tabungan Citra. Kan yang ditanya tabungan Citra, 70.000 dikurang 13.000 dikurang lagi 11.000 itu 46.000. Inilah tabungan Citra, 46.000. Jadi jawabannya di sini D. Oke. Berikutnya nomor 7. Nasti membeli tepung, margarin, dan gula total seharga Rp100.000. Berat ketiga bahan kue tersebut 9 kg. Nilai belanja tepung setengah dari nilai belanja margarin. Bila harga setiap kilogram dari tepung, margarin, dan gula berturut-turut adalah Rp6.000, Rp30.000, dan Rp5.000, berapa kilogram gula yang dibeli oleh Nasti? Oke, jadi Nasti membeli 3 bahan, tepung, margarin, dan gula, harganya Rp100.000, beratnya 9 kg. Oke. Kemudian nilai belanja tepung setengah dari nilai belanja margarin. Kita buat tepung sama dengan setengah nilai margarin. Tepung harganya 6.000, kita buat 6T saja. Kemudian setengah margarin. Margarin harganya 30.000, setengahnya berarti 15 M. Sebetulnya tinggal kita kali silang aja. Yang tepung ini kita kali dengan harga margarin. Yang margarin ini kita kali dengan harga tepung. Tapi sebelum itu, kita sederhanakan dulu karena ini masih berupa perbandingan. Kalau 6 ini kita pindahkan ke kanan, ini bakal jadi 15/6. 15/6 itu kan bisa disederhanakan. Sama-sama bisa dibagi 3. Jadi 6 ini menjadi 2. 15 menjadi 5. Nah, baru setelah itu kita kali silang. Tepung yang harganya 6.000 dikali dengan 5 itu 30.000. Margarin yang harganya 30.000 dikali 2 60.000. Sehingga harga tepung itu setengah dari nilai belanja margarin. Bener kan? Nah, ini totalnya 90.000. Berarti masih sisa 10.000 karena uangnya 100.000. Nah, 10.000 itulah yang dibelikan ke gula. Gula harganya 5.000, berarti 10.000 itu bisa untuk membeli 2 kg gula. Jadi jawabannya B. Gula dibeli 2 kg, margarin 2 kg, tepung 5 kg, totalnya 9 kg. Oke, berikutnya nomor 8. 3 pelari dalam suatu lomba lari mempunyai catatan waktu berbeda. Jumlah catatan waktu pelari paling cepat dan paling lambat adalah 23,6 detik. Selisih waktu 2 pelari tersebut dengan pelari urutan kedua adalah 2,6 detik. Dari 3 pelari tersebut, berapa detik catatan waktu tercepat? Oke, ini soal yang cukup mudah ya, sebab antara pelari pertama dengan pelari kedua itu jaraknya sama dengan antara pelari kedua dengan pelari ketiga, yaitu 2,6 detik. Sehingga kita bisa pastikan kecepatan pelari kedua ini ada di antara gabungan kecepatan yang 1 dan 2. Berarti di antara 23,6 detik ini. Setengah dari 23,6 itu 11,8 detik. Itulah waktu yang dibutuhkan oleh pelari kedua. Waktu tercepat berarti 11,8 dikurangi 2,6 detik. Sama dengan 9,2 detik. Jadi jawabannya di sini C.
Pelari terlambat berarti 11,8 dikurangi 2,6 detik. Berapa tuh? 14,4. Oke, berikutnya lagi nomor 9. Seseorang ingin memasang iklan baris di sebuah surat kabar untuk menjual barangnya. Untuk hari pertama, ia harus membayar 2.500 tiap baris. Untuk 5 hari berikutnya, per hari ia harus membayar 1.500 tiap baris. Untuk hari-hari berikutnya, per hari ia harus membayar 1.000 tiap barisnya. Jika ia membayar 50.000, maka iklan tersebut akan terpasang selama. Ini juga soal yang cukup mudah ya. Hari pertama, dia membayar 2.500. Hari kedua atau 5 hari berikutnya, hari kedua sampai hari ke-6, dia membayar 5 hari kan 5 hari 1.500, berarti dia menghabiskan 7.500. Jadi selama 6 hari dia menghabiskan uang 10.000. Dia membayar 50.000. Di hari-hari berikutnya dia membayar 1.000, berarti masih ada 40.000 dibagi 1.000 sama dengan 40 hari. Nah, 40 hari ditambah 6 hari, jadi total iklan tersebut akan terpasang adalah 46 hari. Oke, itu cukup gampang. Berikutnya nomor 10. Nomor 10, sebuah persegi panjang mempunyai panjang P dan lebar L, dengan P bernilai 1,5 kali dari L. Jika P ditambah sebesar 120% dan L ditambah 50%, maka luas persegi panjang itu meningkat sebesar titik-titik. Oke, kita misalkan L lebarnya itu sama dengan 2 cm, berarti panjangnya sama dengan 3 cm. Sebab di sini panjang itu bernilai 1,5 kali dari lebarnya. Nah, kalau panjangnya 3 cm, lebarnya 2 cm, berarti luasnya sama dengan 6 cm. Persegi panjang itu panjang kali lebar. Kemudian, jika P ditambah 120% dan L ditambah 50%, pertama P dulu, ditambah 120%. 120% dari 3, itu 3,6. Berarti panjang persegi panjang itu setelah ditambah 120% sama dengan 6,6 cm. Sementara lebarnya sama dengan awalnya 2 cm ditambah 50% menjadi 3 cm. Berarti luasnya panjang kali lebar atau 66 kali 33 itu sama dengan 19,8 cm. Persegi panjang kedua atau yang setelah direvisi, setelah ditambah itu menjadi 19,8 cm yang awalnya hanya 6 cm. Pertanyaannya, maka luas persegi panjang itu meningkat sebesar, ini kita kurangi, sebesar 13,8 cm. Tapi di pilihan jawaban kan bentuknya persen. 13,8 cm ini berapa persen dari 6 cm? 12 cm itu 200%. Berarti pilihannya kan tinggal ini. Tinggal 1,8. 1,8 itu 30%, berarti jawabannya D. 230%. Kemudian nomor 11. Hasil pengamatan yang dilakukan terhadap 310 kepala keluarga di sebuah kompleks perumahan sebagai berikut. 200 keluarga memiliki mobil, 180 keluarga memiliki motor, 25 keluarga tidak memiliki motor maupun mobil maupun motor. Banyak orang yang memiliki mobil dan motor adalah. Oke, ini tinggal kita jumlahkan saja. Pertama 310 kita kurangi dengan yang tidak memiliki motor dan mobil, tinggal 285. Yang memiliki motor atau mobil 380 dikurang 285
sama dengan 95. Inilah yang memiliki motor dan mobil. Oke. Berikutnya lagi. Jika uang sejumlah 64.500 dibagi untuk 4 orang dengan ketentuan A mendapat 2.000 lebih banyak dari B dan lebih sedikit 6.500 dari C. Jika C mendapat 3.500 lebih banyak daripada D, maka selisih antara jumlah uang terbanyak dan uang tersedikit adalah. Oke, kita fokus aja mencari selisih antara yang terbanyak dan yang tersedikit. Kita lihat di sini. C lebih banyak 6.500 daripada A, sementara A lebih banyak 2.000 daripada B. Dari sini kita tahu C lebih besar 8.500 daripada B. Sementara A tentu ada di sekitar di antara C dan B. Kemudian jika C mendapat 3.500 lebih banyak daripada D, nah berarti D ini juga masih ada di antara C dan B. Yang ditanyakan hanya yang selisih terbanyak dan tersedikit, ya ini 8.500 C dan B. Oke, berikutnya nomor 13. Sandi pergi ke warnet 2 hari sekali, Habib pergi ke warnet setiap 3 hari sekali, sedangkan Prima setiap 4 hari sekali. Jika mereka terakhir bertemu di warnet pada hari Sabtu, maka mereka akan bertemu kembali pada hari titik-titik. Ini kita cari kelipatan yang sama aja, 2, 3, dan 4. Itu kelipatannya 12. Berarti mereka akan bertemu 12 hari lagi. 12 hari lagi itu setelah hari Sabtu, itu berarti hari Kamis. Oke. Nomor 14. Andi mempunyai permen sebanyak 2 kali banyaknya permen yang dimiliki Budi. Budi mempunyai permen 6 lebih sedikit dari Chandra. Chandra mempunyai permen 2 lebih banyak dari Andi. Perbandingan banyaknya permen yang dimiliki Andi, Budi, dan Chandra adalah titik-titik. Oke, jadi permennya Andi itu sama dengan 2 kali permennya Budi. Kita tulis Andi sama dengan 2 kali permennya Budi. Kemudian permennya Budi sama dengan 6 lebih sedikit daripada permennya Chandra. Berarti permennya Budi itu sama dengan permennya Chandra dikurang 6. Kemudian permennya Chandra sama dengan 2 lebih banyak dari permennya Andi. Berarti permennya Chandra itu sama dengan jumlah permennya Andi ditambah 2. Nah, sekarang kita cari salah satu dari 3 ini menggunakan persamaan ini. Misalkan kita mau cari B. B sama dengan C kurang 6. B sama dengan C. C itu sama dengan A tambah 2. Kita tulis A tambah 2 kurang 6. Inilah B. Nah, berarti A ini sama dengan 8 tambah 2 kurang 6. Nah, dari mana 8 ini? Karena hitung-hitungannya kayak gitu. Misalkan ada contoh angka kayak gini. 6 tambah 2 kurang 4. 6 tambah 2, 8 kurang 4, 10. Nah, kalau salah satu dari 3 angka ini ada yang belum muncul, berarti kita cari angka itu dengan angka yang sudah muncul. Misalkan kita mau cari 6. Berarti 4 kita tambah dengan 2. Kalau kita mau cari 2, berarti 6 kita kurangi dengan 4. Kalau kita mau cari 4, berarti 6 kita kurangi dengan 2. Di sini juga sama, kalau kita mau cari A, berarti 6 ditambah dengan 2, 8. Jadi B itu sama dengan 8 tambah 2, 10 kurang 6, 4. Jadi kita ketemu nilai B itu 4. Berarti nilai A sama dengan 2B. 2 kali B berarti nilai A itu sama dengan 8. Ini A. C berarti A tambah 2, A-nya 8 tambah 2, 10. Berarti C 10. Berarti kita sekarang udah dapat perbandingannya. A itu nilainya 8, Andi nilainya 8, Budi nilainya 4, Chandra nilainya 10. Kita lihat perbandingan di pilihan jawaban tidak ada. Tapi ada bentuk sederhananya yaitu C425. Itu nilainya sama karena ini kan perbandingan, bukan penjumlahan. Jadi
ya hasilnya sama aja. Berikut nomor 15. Suatu tangki berisi penuh minyak mempunyai berat 80 kg. Jika tangki itu berisi minyak setengah, maka beratnya 46 kg. Berapa kilogram berat tangki tersebut jika kosong? Oke, 46 kilo ini kan sama dengan setengah tangki minyak ditambah berat satu tangki. Sementara 80 kilo ini sama dengan berat satu tangki minyak full ditambah berat satu tangki. Nah, sekarang kita mau samakan yang bawah ini dengan yang di atas. Berarti 46 dikali 2 sama dengan 92. 92 ini sama dengan satu tangki minyak ditambah 2 tangki. Berarti kan karena ini sama-sama kita kali dengan 2. Nah, biar sama dengan yang di atas, minyak ditambah satu tangki berarti 92 dikurangi 80 sama dengan 12. Inilah berat tangki kalau kosong. Jadi jawabannya di sini 12B. Berarti kalau berat minyak setengah tangki 46 kurang 12 34. Berat tangki kalau full, berat minyak kalau full berarti berat minyaknya 80 kurang 12 68. Oke, berikutnya nomor 16. Pada suatu permainan, diperlukan beberapa pasangan anak laki-laki dan anak perempuan. Jika diketahui, terdapat 1/6 dari 120 anak perempuan tidak mengikuti permainan, dan 3/4 dari 80 anak laki-laki juga tidak mengikuti permainan, maka persentase anak perempuan dan laki-laki yang mengikuti permainan adalah titik-titik. Oke, jadi 1/6 dari 120 anak perempuan tidak mengikuti permainan. 1/6 dari 120 itu sama dengan 120 dibagi 6 sama dengan 20. Jadi yang tidak mengikuti sama dengan 20, yang mengikuti berarti 100. Kemudian anak laki-laki 3/4 dari 80 tidak mengikuti permainan. 3/4 dari 80 itu sama dengan 80 dibagi 4, 20 dikali 3 sama dengan 60. Jadi yang tidak mengikuti sama dengan 60, yang mengikuti sama dengan 20. Berarti yang mengikuti permainan perempuan dan laki-laki itu 120 totalnya. Pertanyaannya, maka persentase anak perempuan dan laki-laki yang mengikuti permainan adalah, berarti 120 dibagi jumlah total anak. Anak semuanya 120 ditambah 80 sama dengan 200. Jadi 120 per 200 itu sama dengan berapa persen? Ya 60/100. 60%. Jadi jawabannya di sini E. Nomor berikutnya nomor 17. Sarah mempunyai 7 apel, 5 mangga, dan 3 jeruk. Banyaknya tambahan jeruk yang harus Sarah beli, sehingga perbandingan banyaknya keseluruhan buah dan banyaknya jeruk yang dia miliki menjadi 4/1 adalah titik-titik. Oke, jumlah buah ini kalau kita hitung 7 tambah 5 tambah 3, 15 per jumlah jeruk 3, jadi 15/3 agar menjadi 4/1. Ini sebenarnya angka yang mudah untuk ditebak. Cukup kita tambah 1 aja, atas juga tambah 1, jadi 16/4. 16/4 ini sudah 4/1, jadi jawabannya 1. Tapi gimana sebenarnya cara mencarinya? Agar nanti kalau angkanya susah, kita tidak main tebak-tebakan. Oke, kita pakai contoh angka yang sama ya. Jadi 15/3 agar menjadi 4/1, berarti jumlah jeruknya harus kita tambah, yang bawah, yang atas juga kita tambah. Nah, sekarang kita kali silang. Yang atas 15 kali 1, J kali 1, 15 tambah J. Kemudian yang satu lagi kita tambah juga 4, kita kali silang juga, 4 kali 3 12, 4 kali J 4. Jadi 12 tambah 4J. Oke, jadi 15 ini kita kurang dengan 12 jadi 3. 4J kita kurang dengan 7J jadi 3J. Sehingga J itu sama dengan 1.
Jadi kira-kira kayak gitu cara mencarinya. Kemudian nomor 18. Suatu kotak berisi sejumlah kelereng. Tuti mengambil sepertiganya dan mengambil lagi 4 kelereng. Kemudian Lisa mengambil setengah dari sisa kelereng di kotak dan meletakkan kembali 6 kelereng. Wati mengambil 2/5 dari kelereng yang ada dan mengambil lagi 4 kelereng. Jika kelereng yang tersisa di kotak sebanyak 5 buah, maka banyaknya kelereng mula-mula adalah titik-titik. Oke, kita hitung dari bawah saja ya. Kelereng yang tersisa 5. Wati mengambil 2/5 dari kelereng yang ada dan mengambil lagi 4 kelereng. Nah, berarti sebelum diambil 4 ini, berarti jumlah kelereng itu ada 9. Oke, kemudian Wati mengambil 2/5 dari kelereng yang ada di kotak. 2/5 diambil sama Wati, berarti 9 ini adalah 3/5 dari total kelereng sebelum diambil 2/5 oleh Wati itu. Nah, kalau 9 ini adalah 3/5, berarti 5/5-nya atau total kelereng sebelum diambil Wati itu adalah 9 dikali 5 dibagi 3 sama dengan 15. Oke, kemudian Lisa mengambil setengah dari sisa kelereng di kotak dan meletakkan kembali 6 kelereng. Oke, sisa kelereng ada 15, itu sebelum diletakkan 6 kelereng oleh Lisa. Berarti sebelum diletakkan itu jumlah kelereng tinggal 9. Oke, kemudian Lisa mengambil setengah dari kelereng yang ada di kotak. 9 ini berarti setengah dari jumlah total kelereng sebelum diambil oleh Wati. Kalau 9 itu setengah, berarti jumlah kelereng yang ada di kotak sebelumnya itu 18. Karena diambil setengah oleh Wati tinggal 9. Nah, kemudian Tuti mengambil sepertiganya dan mengambil lagi 4 kelereng. Nah, sebelum diambil 4 kelereng, berarti jumlah kelereng ada 22. Tuti mengambil sepertiganya. Sepertiga diambil Tuti, berarti 22 ini adalah 2/3 dari total kelereng sebelumnya. Sebelum diambil sepertiga oleh Wati, berarti kalau 22 ini adalah 2/3, 3/3-nya berarti 22 kali 3 bagi 2 itu sama dengan 33. Oke, jadi jawabannya di sini C. Kemudian nomor 19. Jika pembilang pada suatu pecahan ditambah 4, maka nilainya adalah 1/4. Jika penyebutnya dikurangi 4, maka nilainya adalah 1/8. Pecahan yang dimaksud adalah titik-titik. Oke, untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan persamaan-persamaan. Tapi secara logika, ini akan lebih cepat kalau kita jawab dari pilihan jawaban, karena ini persoalannya gampang. Misalkan, kalau penyebutnya kita kurangi 4, maka nilainya 1/8. Yang A, penyebutnya 12 dikurangi 4 menjadi 8. Pembilangnya 1, jadi 1/8. Benar yang A, 1/8. Kemudian yang B, penyebutnya 28 dikurangi 4 berarti 24. Pembilangnya 3. 3/24 ini juga sama dengan 1/8. Oke, yang B juga benar. Yang C tentu salah. Karena kalau 9 dikurangi 4 tinggal 1/5. Yang D juga salah pastinya, yang E juga salah. Jadi pilihan jawaban tinggal A dan B. Sekarang kita konfirmasi dengan term pertama. Term pertama, kalau pembilangnya ditambah 4 maka nilainya 1/4. 1/12, pembilangnya 1, kalau ditambah 4 menjadi 5/12. Sudah pasti 5/12 ini bukan 1/4. Kemudian kalau 3/28, pembilangnya 3 ditambah 4 berarti 7. 7/28. 7/28 itu juga sama dengan 1/4. Jadi jawabannya di sini adalah B. Yang benar 3/28. Oke, kemudian nomor 20. Dinding seluas 60 meter dicat selama 5 jam oleh 8 pekerja. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 50 meter oleh 3 pekerja?
Oke, kita pakai logika saja ya. Jadi 60 meter dicat oleh 8 orang. Berarti setiap orang mengerjakan 7,5 meter. 60 dibagi 8. Nah, 7,5 meter ini diselesaikan oleh setiap orang selama 5 jam. Berarti setiap jam kemampuan satu orang itu menyelesaikannya 1,5 meter. 7,5 dibagi 5. Nah, kalau 1,5 meter per orang, kalau 3 pekerja berarti kemampuan mereka 4,5 meter per jam. Oke. Target yang harus diselesaikan 50 meter. Berarti 50 dibagi 4,5 itu 11,111 jam. Berarti 11 jam. 0,11 jam ini itu berapa menit? 0,11 itu sama kan sama dengan 11% dari 60 menit. Itu sekitar 6,6. Atau kalau kita bulatkan menjadi sekitar 7 menit. Jadi 11 jam 7 menit. Oke. Nomor 21. Seorang buruh pabrik bekerja mulai pukul 8 dan berhenti pada pukul 19.30 dengan beristirahat siang selama setengah jam. Batas jam kerja efektif dalam sehari adalah 8 jam dan selebihnya dianggap lembur. Berapa jam kelebihan waktu kerja buruh tersebut? Oke. Jadi buruh itu bekerja jam 8 sampai jam 19. Ini kalau kita kurangi itu sama dengan 11,5 jam. Kemudian dia istirahat setengah jam saat siang, berarti dia bekerja total 11 jam. Kemudian jam kerja efektif itu ternyata cuma 8 jam, berarti kelebihan waktu kerjanya ya 11 kurang 8, 3 jam. Oke, berikutnya. Nomor 22. Fani berjalan dari kota A ke kota B dengan kecepatan 8 km per jam selama 5 jam dan ia kembali ke kota A dengan naik motor. Berapa kecepatan rata-rata seluruh perjalanan Fani bila ia kembali dari kota B ke kota A selama 4 jam? Oke. Dari kota A ke kota B kecepatannya 8 km per jam selama 5 jam. Berarti jarak kota A ke kota B itu 40 km. 8 kali 5. Kemudian dia kembali dari kota B ke kota A hanya butuh waktu 4 jam. Berarti 40 km ditempuh selama 4 jam. Kecepatan rata-ratanya 10 km per jam. Nah, waktu berangkat kecepatannya 8 kilo. Waktu pulang 10 kilo berarti rata-ratanya 9 kilo. Oke. Berikutnya lagi nomor 23. 6 mesin oven bekerja bersama dan dapat menyelesaikan satu pekerjaan dalam waktu 12 jam. Berapa jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jika ada 8 mesin oven? Oke. Kalau 6 mesin waktunya 12 jam. Gimana kalau 8 mesin? Sebetulnya tinggal kita kali aja. 6 dikali 12 sama dengan 72. Kemudian dibagi 8 mesin. 72 per 8 itu sama dengan 9 jam. Oke, jawabannya E. Berikutnya lagi. Nomor 24. Dedi mengendarai sepeda motor dalam 5 hari dan menempuh jarak 426 km. Hari pertama mencapai 90 km, hari kedua mencapai 65 km, hari ketiga mencapai 110 km, dan hari keempat mencapai 95 km. Berapa kilometer yang ditempuh pada hari kelima? Ini cukup kita tambahkan saja semuanya. 90 tambah 65 tambah 110 tambah 95. 90 tambah 110 200. 95 tambah 65 160, jadi total 360 km. Jarak yang ditempuh 426. Jadi 426
kurang 360 itu sama dengan 66 km. Inilah jarak yang ditempuh di hari kelima. Jadi jawabannya di sini D. Berikutnya lagi, nomor 25. Nilai ujian DK termasuk urutan 16 dari atas dan juga urutan 16 dari bawah dalam kelasnya. Berapa banyak siswa yang berada di dalam kelas DK? Ini gampang sekali ya. 16 dari atas, 16 dari bawah, berarti jumlahnya 31. Karena dia nomor 16, di atasnya ada 15, di bawahnya 15. Berikutnya lagi, nomor 26. Diketahui luas tanah adalah 300 meter. Perbandingan luas tanah dengan luas bangunan adalah 6:4. Berapa luas bangunannya? Luas tanahnya 300 meter, luas bangunannya 4:6. 6 ini adalah tanahnya, 4 ini bangunannya. Ya kita bagi aja, 300 meter dibagi 6 itu 50 meter dikali 4. 50 meter dikali 4, 200 meter. Ini luas bangunannya. Oke, berikutnya lagi. Nomor 27. Mega berangkat dari kota Y pukul 6 dan sampai di kota Y pukul 12.30. Ia istirahat di kota X selama 30 menit untuk makan. Jika Mega mengendarai mobil dengan kecepatan 50 km per jam, berapa jarak kota Y ke kota Y? Berangkat pukul 6 sampai pukul 12.30, istirahat 30 menit, berarti lama waktu perjalanannya itu 6 jam. Kecepatannya 50 km per jam, berarti 6 kali 50, 300. Nomor 28. Seorang pedagang menjual satu gulung kain seharga 75.000. Ia mendapat laba 30% dari harga beli. Berapa harga beli kain itu? Ini gampang juga ya, 30% dari 75.000. 10%-nya, 10% dari 75.000 itu 7.500. Kali 3 sama dengan 22.500. Pertanyaannya apa harga beli? Harga beli sama dengan harga jual dikurang laba. Itu sama dengan 52.500. Jawabannya C. Berikutnya lagi, nomor 29. Waktu di Merauke 2 jam lebih cepat dari waktu di Sabang. Sebuah pesawat terbang berangkat dari Merauke menuju Sabang pada pukul 7 dan tiba 6 jam kemudian. Pada pukul berapa pesawat terbang tersebut mendarat di Sabang? Kalau pesawat itu berangkat pukul 7 waktu Merauke yang lebih cepat 2 jam, berarti dia berangkat pukul 5 waktu Sabang. Lama perjalanannya 6 jam, berarti dia akan sampai pukul 11. Berikutnya, nomor 30. Pada pesta ulang tahunnya, Jessie menyebarkan undangan kepada teman-temannya, yaitu 60 teman laki-laki dan 50 teman perempuan. Pada saat pesta, yang hadir ternyata hanya 65% teman laki-laki dan 86% teman perempuan. Berapa persen undangan yang menghadiri pesta Jessie? Jadi teman laki-lakinya dari 60 orang yang hadir hanya 65%. 65% itu sama dengan 0,665. Jadi 60 kali 0,65. 6 kali 0,65 itu 39. Kemudian yang perempuan dari 50 orang yang hadir hanya 86%. 50 kali 0,86. Itu sama dengan 43 orang. 86 dibagi 2 aja, 43 orang. Jadi totalnya yang hadir itu 82 orang. Pertanyaannya, berapa persen undangan yang menghadiri pesta Jessie? Undangan itu 60 tambah 50, 110. Jadi 82 ini berapa persen dari 110? Karena persen, 82 ini ditambah nolnya 2, 8.200 per 110. 110 ini kita kali 70 saja.
itu 7.700. Masih sisa 500. Nah, 500 ini berapa persen lagi dari 110? Sekitar 4, sekian kan. Kalau 110 kali 4, 440. Ini 500, jadi 74, sekian. Di pilihan jawaban C. Nomor 31, Pak Guntur berbelanja dengan menggunakan mobil yang memiliki daya angkut 750 kg. Pak Guntur membeli 3 kuintal gula dan 7 karung beras yang masing-masing beratnya 50 kg, serta tepung terigu. Berapa berat maksimal tepung terigu yang dapat dibelinya? Oke, daya angkut mobilnya 750 kg. Membeli gula 3 kuintal. 3 kuintal itu sama dengan 300 kg. Membeli beras 7 karung. Setiap karung itu beratnya 50 kg. Berarti 350 kg. Totalnya ini udah 650. Daya angkutnya 750, berarti masih muat untuk mengangkut tepung terigu sebanyak 100 kg lagi. Oke. Berikutnya nomor 32. Seekor ikan panjang kepalanya 10 cm. Panjang ekornya sama dengan panjang kepala ditambah setengah panjang tubuh. Panjang tubuh sama dengan panjang kepala ditambah panjang ekor. Berapa panjang ikan seluruhnya? Oke, panjang kepalanya 10 cm. Kita tulis saja, kepala sama dengan 10. Panjang ekornya sama dengan panjang kepala, kita tulis. Ekor itu sama dengan panjang kepala kan 10 ditambah setengah panjang tubuh ditambah setengah dari tubuh. Jadi ekor sama dengan 10 tambah setengah tubuh. Kemudian panjang tubuh sama dengan panjang kepala, tubuh sama dengan panjang kepala 10 ditambah panjang ekor tambah ekor. Oke, sekarang kita cari salah satu antara E atau T atau tubuh. Misalkan kita cari yang E. Kita buat rinciannya, ekor itu sama dengan 10 tambah setengah T. T itu sama dengan 10 tambah E. 10 tambah E. Nah, 10 setengah dari 10 tambah E. Setengah dari 10 itu 5. Setengah dari E itu setengah E. Kemudian yang ini tetap sama, 10. E-nya juga masih sama. Nah, E sama dengan 10 tambah 5 tambah setengah E. Sekarang kita hitung yang variabelnya sama. 10 tambah 5, 15. Kemudian yang E ini juga sama, yang ini dengan yang paling kiri. Kalau E yang di paling kanan ini kita pindah ke kiri, yang tadinya plus atau tambah menjadi kurang. E kurang setengah E sama dengan 15. E kurang setengah E sama dengan setengah E. Sama juga dengan 1 tambah 1 dikurang setengah sama dengan setengah. Jadi ini menjadi setengah E sama dengan 15. Nah, kalau setengah E sama dengan 15, 1 E berarti ini E ya. 1 E berarti 30. Ya kan? Nah, kita dapat panjang ekornya 30. Panjang kepalanya 10. Pertanyaannya berapa panjang ikan seluruhnya? Panjang ikan berarti panjang kepala tambah panjang tubuh tambah panjang ekor. Panjang kepalanya tubuhnya belum kita ketahui. Panjang tubuh sama dengan panjang kepala, berarti 10 tambah panjang ekor, berarti panjang ekornya 30. Jadi 10 tambah 30, jadi panjang tubuh itu sama dengan 40. Jadi kalau kita hitung panjang seluruhnya, panjang kepala 10 tambah panjang tubuh 40, 50 tambah panjang ekor 30, berarti panjang seluruhnya 80 cm. Jadi jawabannya di sini A. Berikutnya lagi nomor 33.
Kecamatan A berpenduduk 60.000 orang dan setiap tahun penduduknya bertambah sebanyak 2.500 orang. Kecamatan B berpenduduk 172.000 orang dan setiap tahun penduduknya berkurang sebanyak 4.500 orang. Berapa tahun lagi kedua kecamatan itu memiliki penduduk yang sama banyak? Baik, Kecamatan A penduduknya 60.000 orang, 60K, bertambah 2.500 orang setiap tahun. Kita tulis aja 2.500 T, itu sama dengan penduduk kecamatan B 172.000 K, kemudian berkurang 4.500 per tahun. Oke. Nah, ini yang variabelnya sama, kita hitung. Di sini ada 2.500 T dengan 4.500 T. Jadi 2.500 ini kita tambah dengan 4.500 sebab ini kurang kan. Kalau kita pindah ke kanan menjadi tambah. Jadi 2.500 ditambah 4.500 sama dengan 7.000. 7.000 T sama dengan 60K dengan 172. 172 kita kurangi dengan 6K sebab ini plus atau tambah. Kalau kita pindah ke kiri dia menjadi kurang. Jadi 172 dikurang 60 itu sama dengan 112K. Nah, jadi T itu sama dengan 112.000 per 7.000. 112 dibagi 7 itu sama dengan 16 ya. 16. Oke. Ya betul 16 tahun. Jadi 16 tahun penduduknya akan sama. Berikutnya nomor 34. Seorang penjual jamu membutuhkan 15 butir telur bebek setiap harinya. Jika seekor bebek rata-rata bertelur sebanyak 15 butir per bulan, berapa jumlah minimal bebek yang harus dipeliharanya untuk mencukupkan kebutuhan telurnya? Ini gampang sekali ya, jawabannya sudah pasti 30. Sebab kebutuhannya 15 butir setiap hari. Berarti satu bulan dia butuh 450 butir. Sementara bebeknya bertelur 15 butir per bulan per ekor. Berarti dia butuh 30 ekor untuk mendapatkan 450 butir ini. Jadi jawabannya C 30. Kemudian berikutnya nomor 35. Jarak Yogyakarta-Klaten di peta adalah 6 cm. Skala yang dipergunakan di peta itu adalah 1:700.000. Niko bersepeda dari Jogja ke Klaten dengan kecepatan 36 km per jam. Bila Niko berangkat pada pukul 6, pukul berapa Niko tiba di Klaten? Oke, jarak Jogja-Klaten 6 cm. Skalanya 6 cm di peta menggunakan skala 1:700.000. Skala di peta itu kan cm, jadi 1:700.000 cm. 700.000 cm itu sama dengan 7 kilo. Jadi skala di peta 1:7 km. Nah, kalau skalanya 1:7 kilo di peta 6 cm berarti jarak sebenarnya adalah 42 km. Kemudian kecepatan Niko 36 km per jam. Berarti 42 km ditempuh dengan 36 km per jam. Itu sama dengan 1 jam 1/6. Karena kalau kita keluarkan ini 1 tinggal 42, jadi 6/6. 1/6/36 itu sama dengan 1/6 jam. 1/6 jam. 1/1/6 jam itu sama dengan 1 jam 10 menit. Oke. Dia berangkat pukul 6 berarti dia akan sampai pukul 7:10. Berikutnya nomor 36.
4 tahun yang lalu, jumlah usia dua orang bersaudara adalah 27 tahun. Sedangkan 11 tahun yang akan datang, 2 kali usia yang tua sama dengan 2 kali usia yang muda ditambah 6 tahun. Pada saat ini berapa tahun usia yang muda? Oke, jadi 4 tahun yang lalu, usia dua orang bersaudara adalah 27 tahun. Berarti sekarang umur mereka sudah 35 tahun gabungan usia mereka. Sebab usia kakak sudah bertambah 4 tahun sejak 4 tahun yang lalu. Usia adik juga sudah bertambah 4 tahun sejak 4 tahun yang lalu juga, sehingga 27 tahun ditambah 4 tahun ditambah 4 tahun 35 tahun gabungan usia mereka. Oke, kemudian 11 tahun yang akan datang, 2 kali usia yang tua sama dengan 2 kali usia yang muda ditambah 6 tahun. 2 kali usia si kakak 11 tahun lagi, berarti usia si kakak bertambah 11 tahun ditambah lagi 6 tahun, sebab 11 tahun lagi usia kakak lebih tua 6 tahun dibanding adik. Itu sama dengan 2 kali usia si adik ditambah 11 tahun juga. Oke. 2K, 2 dikali K, 2K. 2 dikali 11, 22 ditambah lagi 6 berarti 28. Sama dengan 2A tambah 22, 2A tambah 22. Nah, sekarang kita hitung angka-angka yang variabelnya sama. Di sini ada 28 dan 22. Terserah mau kita taruh di sebelah kiri atau mau kita taruh di sebelah kanan, itu sama aja. Misalkan kita taruh di sebelah kanan, berarti 28 kita kurangi dengan 22, 6. Kemudian 2A pindah ke kiri menjadi, ini tetap sama, 2 kali usia si kakak dikurang 2 kali usia si adik. Kenapa dikurang? Sebab ini kan tambah, kalau ini kan tambah, kalau pindah ke kiri dia menjadi kurang. Jadi 2 kali usia si kakak dikurang 2 kali usia si adik sama dengan 6. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan karena ini masih perbandingan ya. Kita bagi, sama-sama kita bagi 2 sehingga 2-nya hilang, ini juga hilang menjadi 3. Sehingga usia si kakak sama dengan usia si kakak dikurang usianya si adik sama dengan 3 tahun. Atau usia si kakak itu sama dengan usia si adik tambah 3 tahun. Sama aja kan? Sama aja. Nah, sekarang 35 tahun ini tadi, usia mereka sekarang itu adalah gabungan dari umur kakak dengan umur si adik. Umur kakak dengan umur si adik. Umur kakak, kita masukkan nilai umur kakak, A tambah 3. A tambah 3 ditambah umurnya adik. Sama dengan 35 tahun. Oke. Nah, sama kan dengan sebelumnya, kita hitung angka yang variabelnya sama. Di sini ada 3 dan 35. 35 kita kurangi dengan 3, 32. Tinggal A-nya 2. A1, A2. Jadi 2 kali umurnya adik itu sama dengan 32. Itu kalau 2 kali umurnya adik. Kalau 1 kali umurnya adik berarti 16 tahun. Jadi umur adik itu sekarang 16 tahun. Umur si kakak berarti 35 dikurangi 16 sama dengan 19 tahun umur si kakak. Pertanyaannya, pada saat ini berapa tahun usia yang muda? Usia si adik 16 tahun. Berikutnya lagi nomor 37. Umur Ulfa 1/6 kali umur ayahnya. Umur ibunya 5/9 kali umur ayahnya. Jika umur Ulfa 9 tahun, maka umur ibunya adalah titik-titik. Oke, umur Ulfa 9 tahun. 9 tahun itu adalah 1/6 dari umur ayahnya. Berarti umur ayahnya sama dengan 9 tahun. 9 dikali 6 dibagi 1 sama dengan 54. 54 tahun ini umur ayahnya. Umur ibunya 5/9 kali umur ayahnya. Berarti umur ibunya itu sama dengan 54 dibagi 9 dikali 5. 54 dibagi 9, 6 dikali 5, 30. Itu
itu adalah umur ibunya. Jadi jawabannya di sini A. Berikutnya nomor 38. Jika X adalah jumlah bilangan genap dari 5 sampai dengan 60, sedangkan Y adalah jumlah bilangan ganjil dari 5 sampai dengan 60, maka titik-titik. Oke. X adalah bilangan genap dari 5 sampai 60. Sementara Y adalah bilangan ganjil dari 5 sampai 60 juga. Bilangan genap dari 5 sampai 60, angka terkecilnya berarti 6. Angka terbesarnya 60. Sementara bilangan ganjilnya dari 5 sampai 60 itu angka terkecilnya 5. Angka terbesarnya 59. Berarti bisa dipastikan bahwa X ini lebih besar daripada Y. Jadi jawabannya di sini A. Berikutnya lagi nomor 39. Untuk mengisi 3/5 bagian sebuah bak mandi dibutuhkan waktu 6 jam. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sisanya jika pengisian dilakukan dengan laju yang sama? Untuk mengisi 3/5 bagian dibutuhkan waktu 6 jam. Berarti tinggal sisa 2/5. So, kan satu bak mandi itu kalau penyebutnya kita jadikan 5 ini, total satu bak mandi itu kan 5/5. Kalau 3/5 sudah diisi selama 6 jam, berarti sisa 2/5. Nah, kalau 3/5 itu adalah 6 jam, 1/5-nya berarti 6 dibagi 3. Sama dengan 2. 1/5 dari bak mandi adalah 2 jam. Berarti 2/5 dari bak mandi adalah 4 jam. Jadi jawabannya di sini B. Berikutnya nomor terakhir. Dedi dan Ambar mendaftar sebagai peserta asuransi dengan besar premi sama. Jika untuk membayar premi, gaji Dedi sebesar 1.500.000 dipotong 3% dan gaji Ambar dipotong 5%. Maka gaji Ambar adalah titik-titik. Oke. Berarti kita cari 3% dari 1.500. 1% dari 1.500 itu 15.000. Berarti 3% yang sama dengan 45.000. Ini adalah besaran premi yang dibayar oleh Ambar dan Dedi. Kalau bagi Dedi, 45.000 ini 3% dari gajinya, tapi bagi Ambar itu 5% dari gajinya. Berarti gaji Ambar, kalau 45.000 ini adalah 5%, 10%-nya berarti 90.000. 100%-nya berarti 900.000. Jadi jawabannya di sini 900.000 D.